Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang Allah, pertama mereka berkaitan Subhanahu wa Ta'ala aman sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita bisa kumpul di kompleks Islam yang Moji. Salam semoga selalu bersurah keluarga semua insyaallah. Bapak yang saya hormati yang dirahmati Allah, sekaligus membantu amanah dari Bapak. Pertama kali mengaturkan selamat datang kepada Bapak sekalian. Biasanya sukunya tidak sebanyak ini, dan kali ini meningkat luar biasa tinggi. Juga bisa dilakukan sesuai dengan amanah Pak Ketua. Pengajian subuh di Masjid Baitul Isa ini sebenarnya sudah berjalan rutin secara beberapa tahun, yang kita lakukan jadi luar biasa banyaknya. Dan nanti bisa hari Sabtu yang akan datang dan seterusnya. Kalau tadi Pak Ketua bicara mengatakan yang diberikan ustaz-ustaz yang sangat inspiratif dan sangat banyak yang bermanfaat. Ibu Bapak yang hormati, pada kesempatan pagi ini insyaallah yang akan memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Haji Agus Andrianto LC yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan seterusnya untuk selanjutnya kami aturkan selanjutnya kepada Bapak Ustaz yang untuk acara pengajian. Nanti setelah pengajian Bapak sekalian kami undang terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Terus memakmurkan masjid. Demikian, mohon maaf banyak kami membawakan acara ini. Untuk selanjutnya nanti setelah pengajian selesai, mohon Bapak Ustaz. Demikian, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh rahimahullah, kembali menunggu Ustaz. Kita membaca surat-surat pendek dan terjemahnya. Dimulai atau diawali dengan surat Al-Fatihah. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim.
yang maha pengasih, maha penyayang, maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan
apabila telah bulan gulita wa min syarri naffaathati fil 'uqad dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan talinya wa min syarri hasidin idza hasad dan dari kejahatan orang yang apabila dia Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir dan pagi ini juga ada sedekah sembako dari hamba Allah yang kemarin sudah kami beri undangan. Ini khusus kemarin undangannya kuning. Maka dari itu nanti setelah selesai pengajian untuk bisa mengambil sembako. Selanjutnya Ustaz sudah siap, yaitu dimohon memberikan tausiahnya. Dari kami cukup sekian. Bila ada kurang atau salah dan khilafnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihil muqtada, amma ba'd. Bapak Ibu, para bini sepuh ingkang kula hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten karena ini baru pertama kami kenalkan, nama kami Agus Andrianto. Kami kalau asli Brebes telur asin, kalau orang nyebutnya telur asin, Rembang. Kami kalau istri orang Mergan. Tadi kami harus ngimami dulu di masjid dan kami izin nanti setelah ngimami di masjid baru kami hadir di loji. Kami dulu di pesantren Asyifa Muhammadiyah Bantul Ganjuran. Ini ada ternyata ada senior saya nih, Ustaz Arifin. Beliau kakak kelas saya di Asyifa Bantul. Cuma baru ketemu sejak lulus terus tidak pernah ketemu sampai hari ini. Bapak Ibu yang muliakan, kami memang di Mergan sudah lama, cuma mulai tahun kami dulu di Jogja 94,
Kemudian kami ke Madinah, Universitas Islam Madinah tahun 2003 sampai 2008. Terus 2009 akhir kami mendirikan pesantren tahfidz namanya Hamalatul Quran. Sekarang alhamdulillah santrinya ada 600. Kami dulu pendirinya, tapi sekarang sudah dipegang oleh generasi yang muda, dan kami sebagai ketua Dewan Pembina mawon di yayasan, tidak menangani langsung pesantren. Kalau sehariannya saya lewat sini karena kantor saya di Jalan Magelang, di depannya pom bensin Melati, di setelah Jombor. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan bahwa ketika azan itu dikumandangkan, maka syaitan itu akan lari terkentut-kentut. Syaitan lahu durat, disebutkan dalam hadis itu, kentut durat itu kentut yang pakai bunyi, karena ada kentut yang ada bunyi, ada yang makpes saja. Nah ini durat ini kentut yang pakai bunyi. Jadi kita harus meyakini bahwa setan itu ya kentut. Cuma kentutnya seperti apa, wallahu taala alam. Mau lihat setannya aja belum pernah. Tapi meyakini bahwa setan kentut ini wajib. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan bahwa setan itu terkentut-kentut. Sehingga kalau orang takut itu paling mudah ya azan, biar setannya lari. Ketika azan selesai, maka dia datang lagi. Maka begitu iqamat, dia lari lagi. Begitu salat, maka dia masuk ke soft salat dan membisikkan perkara-perkara yang dia lupa dalam urusan dunia. Lupa jenengan menawi kuncinya hilang dan sholat. Makanya lah sholat bar sholat. Oh iya kayak gitu nih. Sehingga apa yang terjadi? Karena diingatkan urusan dunia, maka justru sholatnya jadi lupa. Kami sudah bahas secara global kemarin pengajian di Masjid At-Taqwa KC tentang masalah sujud sahwi. Tapi ini lebih detail, sebab-sebab apa saja yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dari kata-kata sahwun, tadi saha yashu sahwan, yang artinya lupa. Kenapa kita bahas? Karena sering sekali, apalagi perekonomian yang gak jelas sekarang ini, membuat orang sholat sering lupa. Gara-gara minyak munda, mulai kelingan tekan sholat. Beras munda. Sehingga sekarang ini banyak sekali, dan ini kami rasakan juga, khususnya orang yang ngapunten kalau sholat tidak berjamaah di masjid, itu godaan untuk lupanya sangat besar. Harusnya tasyahud awal, terus lupa. Harusnya 3 rakaat maghrib, ini tambah 4 rakaat. Maka hal-hal yang lupa ini sering terjadi di masyarakat kita. Nah, tapi subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dilupakan. Jadi sehingga beliau dipaksa untuk lupa. Kalau kita kan memang lupa benar. Jadi kalau itu Allah sengaja membuat nabi kita ini lupa. Sehingga apa? Sehingga muncullah hukum umatnya ketika ada umatnya yang mengalami lupa di dalam sholat, maka tinggal lihat bagaimana ketika Nabi itu lupa. Jadi ada pembahasannya, ada dua pembahasan. Yang pertama, kami ambilkan ini dari kitab Sholatul Mu'min. Sholatul Mu'min, karya Syekh Al-Qahtani. Sa'id bin Mahaf Al-Qahtani. Daerah Qahtan dari Saudi bagian selatan. Ada dua pembahasan, yaitu tentang yang pertama, khufidhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami lupa di dalam sholat. Lupa di dalam sholat. Bukan lupa dari sholat. Makanya Allah berfirman, fawailun lil musallin alladzinahum lupa dari sholat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tafsir maksud daripada ayat ini, fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dari lupa dari sholat adalah ay ta'khiruha. Artinya mengulur-ulur waktunya sampai keluar dari waktunya. Jadi bukan tidak sholat. Jadi bukan orang yang celaka itu yang tidak sholat, betul. Tapi orang yang mengulur-ulur waktu, begitu waktunya habis baru sholat. Itu saja celaka. Napa melih sing boten sholat. Niki sholat ning diulur, dan khususnya ini paling sering adalah sholatul isya. Sholat isya. Kita banyak memahami, ya punten, sholat isya itu habisnya sampai sebelum subuh. Iya betul. Kita banyak pemahaman sholat isya itu habisnya sebelum subuh. Tapi sebenarnya sholat isya itu habis waktunya sampai pertengahan malam. Bukan sampai sebelum subuh. Rasulullah mengatakan dalam ayat, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini biasanya ditulis di ini, biasanya di jam-jam itu mesti ada kaligrafi tulisannya ayat aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di sini disebutkan waktu sholat secara global. Waktu sholat secara global. Waktu sholat adalah dulu syams. Ketika matahari tergelincir. Jadi matahari tegak di atas. Terus kemudian bergeser ke arah barat sedikit. Dengan munculnya bayangan ke arah timur. Ada bayangannya ke arah timur. Menika disebut dengan duluk, atau kita bilang dengan kata-kata zawal. Jadi waktu zuhur itu ketika zawal.
Lalu kemudian Allah mengatakan ila ghosakil lail, sampai ghosaknya malam, sampai betul-betul malam itu telah gelap. Nah, gelapnya malam itu ketika pertengahan malam. Berarti di sini disebutkan secara global waktu sholat menikah dari zuhur sampai pertengahan malam, yaitu isya. Berarti ada 4 sholat. Wonten zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu subuh Allah sebutkan secara terpisah. Wa Qur'anal fajr, dan Qur'annya subuh. Di sini subuh menikah independen, dipisah. Sebab nopo? Sebab subuh itu disebutkan dengan kalimat Qur'anal fajr. Kenapa? Karena subuh menikah identik sholatnya, bacaannya lebih panjang. Terus menawi maghrib sampun kuliah kalian kulhu, nggih subuh nggih ampun dipadake nggih. Subuh minimal napa Tuhan napa mboten apa, sehingga kenapa? Karena waktu subuh itu lebih bacaannya lebih panjang. Wa Qur'anal fajr. Sehingga waktu habisnya sholat isya itu sampai pertengahan malam. Sehingga orang-orang yang mau misalkan sengaja atau tidak berjamaah sholat isya, menikah boleh untuk menundanya sampai pertengahan malam. Bukan sampai sebelum subuh. Makanya ada larangan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Antara maghrib dan isya. Dan makruh ngobrol setelah sholat isya. Jadi makruh hukumnya tidur antara azan antara maghrib dan isya, dan makruh ngobrol setelah isya. Setelah isya seharusnya langsung tidur. Makanya dari ayat ini waktu sholat yang boleh digabung menikah cuma 4. Zuhur gabung dengan asar, boleh namanya jamak. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tapi kalau subuh tidak bisa dijamak dengan isya, subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur. Kenapa? Waktunya menikah independen. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama, beliau pernah lupa dalam 4 keadaan. Yang pertama, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah dalam kisah Dzul Yadain, salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihda salatul asyi. Rasulullah pernah, kata Abu Hurairah, pernah sholat kalau tidak zuhur asar. Di sini Abu Hurairah ragu-ragu, imma zuhur atau asar. Tapi kayaknya sholat asar di sini disebutkan. Rak'ataini summa salam. Beliau sholat 2 rakaat terus nyur salam. Ini Rasulullah sholat asar baru 2 rakaat nyur salam. Dan tidak ada satupun sahabat yang berani negur. Termasuk di dalamnya Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW qama ila khasyabata fil muqaddamil masjid. Beliau maju di depan Masjid Nabawi sambil lendetan. Kemudian setelah itu ada jamaah pada bingung. Ini kok asar ming 2 rakaat do grenengan. Ini tidak ada yang berani menyampaikan.
Sampai ada seorang pemuda, anak-anak muda rodok wanina, berani, Dzul Yadain, dia datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aqasar salah amnasita. Engkau nih, Anda ini ngapunten, mengkosar sholat atau memang jangan kesupen? Rasulullah jawab, saya enggak kesupen, saya enggak lupa, tapi juga saya enggak kosor. Oh berarti nih lupa. Berarti beliau lupa. Karena beliau mau, saya enggak kosor, tapi saya enggak lupa. Berarti beliau lupa karena beliau sholatnya baru dua. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdiri, meminta sahabat lain berdiri, kemudian beliau takbir, lalu melanjutkan sholatnya 2 rakaat. Lalu setelah itu beliau tasyahud akhir, beliau salam dulu, kemudian baru sujud sahwi dua kali, baru kemudian salam. Berarti ini sujud sahwinya setelah salam. Jadi salam dulu, setelah nambah 2 rakaat, salam, lalu sujud lagi 2 kali, baru kemudian salam. Ini yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis dari Imran bin Husain. Imran dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW sholal asar. Ini asli asar. Fasallama fi salat. Rakaat ketiga langsung salam. Berarti kurang 1. Lalu kemudian sama kejadiannya. Tidak ada yang berani negur. Ada yang berani. Sebab sakwayah-wayah Jibril itu bisa ngomong. Bisa datang terus syariatnya dirubah. Sekarang asar 3. Sakit. Wong Rasulullah masih hidup. Terus Jibril juga masih aktif. Masih aktif ngirim wahyu. Jadi ngerubah syariat masih bisa. Makanya sahabat tidak ada yang berani negur. Kalau sekarang ada imam kok asaran ping telu, langsung subhanallah kirawan. Oh, Rasulullah ora ditegur, aku kok ditegur. Benten. Rasulullah tidak ditegur karena mereka khawatir syariat Islam masih bisa berubah. Jadi kalau sekarang nggak mungkin berubah. Jadi kalau ada imam salah ya ditegur. Nah, nanti tegurnya bagaimana? Ini yang kita bahas pada poin yang berikutnya. Karena ada ketika imam ini sudah tasyahud pada rakaat kedua, lalu lupa tidak tasyahud awal. Tapi yang ingat cuma makmum, imamnya tetap jegegak. Oh aku bener kok di subhanallah, subhanallah. Aku gile ngaji lu. Lu dhisik loh. Aku kalau apa lu tua kok di subhanallah subhanallah. Akhirnya mau tidak mau makmumnya ikut berdiri. Nah, keadaan seperti ini sikap makmum seperti apa? Nah, ketika Rasulullah lupa sholat asar 3 rakaat, maka beliau kemudian ditegur lagi. Bahkan beliau sudah masuk ke rumah. Karena Rasulullah itu rumahnya itu nyambung dengan Masjid Nabawi. Beliau sudah masuk rumah, nih lagi-lagi sahabat tuh gerendengan. Mau pinter lu yuk. Akhirnya apa? Ada sahabat namanya Khirbak. Masih muda, dia datang ngetuk. Ya Rasulullah, jangan tadi kesupen apa boleh? Kesupen bi. Tadi sholatnya baru 3. Apa ya katanya? Langsung Rasulullah pakai lagi pakaiannya, kemudian beliau nanya, apa benar tadi sholatnya baru 3? Serentak. Baru 3 lah kok gak ngomong.
Lalu kemudian beliau melanjutkan 1 rakaat, jadi tidak ngulang dari awal, betul. Tapi nambah 1 rakaat, kemudian beliau salam, lalu kemudian beliau sujud sahwi 2 kali dan kemudian salam. Yang ketiga, berarti ini sujudnya setelah salam. Yang ketiga, Rasulullah pernah melakukan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau salat zuhur 5 rakaat. Mahturah. Yang tadi kurang, yang ini turah, kelebihan. Faqilah lahu, kemudian setelah salat, sahabat bertanya, azida fis salat, apakah engkau nambahi salat ya Rasulullah? Faqala wa ma dzaka? Loh, memang kenapa tadi? Qalu sallaita khamsan. Rasul tadi jadinya salatnya 5 kali. Kemudian Rasulullah setelah itu langsung sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Berarti beliau salam, baru kemudian sujud 2 kali, baru kemudian salam. Berarti ini sujudnya setelah salam. Nah, yang terakhir, Rasulullah SAW pernah sholat zuhur dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abdullah bin Buhainah. Rasulullah pernah sholat zuhur baru 2 rakaat baru 2 rakaat, harusnya tahiyat awal, tapi beliau langsung berdiri. Ini paling banyak nih. Beliau sholat zuhur 2 rakaat, harusnya duduk tasyahud, menika langsung berdiri. Kemudian sahabat mengucapkan subhanallah, tapi kadang sudah berdiri terus. Nah, baru setelah Rasulullah SAW tahiyat awal, tahiyat akhir, baru kemudian Rasulullah SAW sebelum beliau salam, beliau sujud 2 kali dulu. Beliau sujud dua kali. Baru setelah itu salam. Nah, ini khusus yang ini beliau sujudnya sebelum salam. Sujudnya sebelum salam. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, maka di sini ada 2 versi. Sujud yang sebelum salam dan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Kata para ulama, di sini disebutkan bahwasanya secara umum sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Seperti tadi, kurang 2 rakaat sujud setelah salam. Kurang 3 rakaat sujud setelah salam. Keluwien 5 rakaat sujud setelah salam. Nah, begitu lupa wajibnya sholat. Dalam sholat itu wonten rukun, ada wajib. Kalau yang lupanya rukun, itu batal sholatnya. Tapi kalau yang lupa itu wajib, maka diganti dengan sujud sahwi. Seperti tadi, ketika orang lupa tidak tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sebelum salam. Sujudnya sebelum salam. Bagaimana dengan ragu-ragu? Iki mau telu apa papat ya? Ini ragu-ragu. Ragu-ragu, Nabi belum pernah ragu. Makanya Nabi itu belum pernah terjadi ragu-ragu kepada Nabi. Kalau lupa, ya. Tapi kalau ragu-ragu, belum pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi pernah mengatakan, beliau mengatakan,
Innahu law hadafis salat. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kalau terjadi sesuatu di dalam salat, maka ingatkan aku. Ingatkan aku. Walakin innama ana basyarum mithlukum. Karena aku ini yo podo-podo menungso, sama seperti kalian. Nasitu kamat ansa kamatan saw. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Wa idza syakka. Nah, di sini. Dan apabila kalian ragu-ragu di dalam salat, falyataharras shawab. Maka pilih yang mantep. Karena ragu-ragu ini macam-macam. Ada ragu-ragu yang punya kecondongan, mau wis loro apa telu ya. Ning ketok iki aku telu. Nah, berarti ragu-ragu tapi ada kemantepan. Maka yang ragu-ragu harus dihilangkan, hindari. Wis ambil yang mantep, yang tiga. Oh, nek kleru. Nah, kalau keliru nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Nek keluar dimaafkan oleh Allah. Maka dalam hadis ketika orang sholat, orang lupa, fa in kana shalla khamsan, kalau nanti ternyata dia sholatnya 5 kali kelebihan, syafa'na lahu, maka dengan sujud sahwi menika digenepi. Yang 5 tetap jadinya yang dipakai adalah 4. Wa in kana shalla itmaman, kalau dia ini betul-betul dia tadi sholat ragu-ragu 4 atau 5 atau 4 atau 3. Ternyata sudah 4. Tapi dia ragu-ragunya 3. Terus lanjutkan 1. Berarti sholatnya 5. Kata Nabi, kalau dia benar sholatnya 4, kalau 5, kalau sholat 5, maka yang Allah yang menggenepi. Yang 1 tidak dipakai. Tapi kalau dia betul ternyata 4, maka ini adalah pukulan telak kepada setan yang ganggu. Betul toh? Berarti kita sudah memenangkan pertarungan dengan syaitan. Maka targhiman lisyayatin. Ini sebagai pukulan telak kepada syaitan yang mengganggu kita. Nah, kalau ada ragu-ragu yang punya kecondongan, maka sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau ragu-ragunya tengah-tengah, 50-50. 3 yo ragu. 4 ragu. Gak ada pilihan. Maka di sini sujudnya sebelum salam. Sehingga kalau kita rangkumkan, sujud sahwi yang dilakukan sebelum sujud sahwi itu rata-rata dilakukan setelah salam. Jadi supaya ibadah sujud sahwi itu di luar. Sujud sahwi dilakukan setelah salam. Kecuali lupa meninggalkan wajibnya sholat. Seperti tadi, tidak tasyahud awal. Maka itu sujudnya sebelum salam. Atau ragu-ragu yang tidak punya pilihan. 3 ragu-ragu, 4 juga ragu-ragu. Maka ini sujudnya sebelum salam. Maka kesimpulan pun Bapak Ibu yang muliakan, nanti setelah ini kita langsung tanya jawab kemauan. Kesimpulannya, maka asbab sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi itu ada 2, ada 3. Yang pertama ziyadah, kelebihan. Kelebihan itu bisa 2. Kelebihan
bacaan atau kelebihan gerakan rakaat. Sujudnya ping telu. Itu bisa. Nah, maka bisa kita lakukan dengan sujud sahwi. Atau yang kedua adalah nuqsat, yaitu nakis. Dia kurang. Maka tinggal genepi, kemudian sujud sahwi. Kalau sudah selesai, sampun tengalas malih, sudah batal wudhunya, gimana? Nah, kalau itu harus diulangi dari awal. Kalau sudah sampai batal wudhunya. Tapi kalau hanya masuk rumah dan belum batal wudhunya, maka tinggal melanjutkan saja. Tidak harus mengulang dari awal. Kemudian, kalau lupa, tapi dia sudah sampai pada gerakan berikutnya. Misalkan, kayak tadi, orang imam, rakaat kedua harusnya dia duduk tasyahud awal. Rakaat kedua harusnya duduk tasyahud awal. Tapi karena lupa, imamnya bablas langsung berdiri. Kalau posisinya belum sampai berdiri, belum sampai tegak berdiri, terus makmumnya sudah subhanallah, maka dia harus duduk. Tapi kalau posisi makmumnya, karena ada imam yang gerak dulu baru takbir, ada yang takbir dulu baru gerak, ada yang takbir dan gerak bersamaan. Dan Nabi pernah melakukan tiga-tiganya. Ada yang Allahu Akbar, angkat dulu, baru Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar berbarengan. Nah, kalau imamnya sudah berdiri tegak, makmumnya baru sadar kalau imamnya keliru. Maka di sini makruh hukumnya makmum untuk balik lagi. Kenapa? Karena dia sudah berubah ke posisi rukun berikutnya. Tapi seandainya imamnya turun lagi, sudah berdiri, baru makmumnya subhanallah. Orang kepenak. Asal. Akhirnya dia duduk lagi. Maka ini hukumnya makruh. Tapi kalau sudah takbir berdiri, sudah baca alhamdulillahirabbil alamin, maka haram hukumnya makmum bilang subhanallah. Maka makmum tidak boleh mengucapkan subhanallah. Terus kadung. Maka ketika sudah membaca Al-Fatihah, maka tidak boleh duduk lagi. Sehingga ketika ada imam yang lupa, tidak tasyahud awal dan posisinya sudah berdiri, sebenarnya makmum tidak usah baca atau subhanallah, tidak apa-apa, mengingatkan supaya nanti sebelum salam imamnya sujud. Nah, sekarang bagaimana dengan makmum? Kalau makmum yang ikut dari awal bersama imam, maka gampang. Ikuti imam. Gitu. Dia dari awal ikut imam. Maka imamnya sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi. Masalahnya ada imam masbuk.
atau makmum masbuk. Makmum masbuk, apakah ketika imamnya sujud sahwi dia ikut sujud sahwi? Boten. Ketika imam sujud sahwi tidak perlu sujud sahwi. Kalau yang misalkan sujud sahwinya setelah salam, maka dia tidak perlu ikut salam terus sujud sahwi, tetapi dia berdiri dulu, lanjutkan sholatnya, baru setelah itu dia salam lalu sujud sahwi sendiri. Ini kalau posisinya sebagai makmum masbuk. Bapak Ibu yang muliakan, materinya tidak usah banyak-banyak, nanti banyak tanya jawab mawon. Tanya jawab, kalau bisa berkaitan dengan masalah sholat, monggo kami persilakan. Oh gitu. Baik, karena sudah siang, ini beda. Nanti tanya jawabnya lain kali mawon. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali dan bisa melanjutkan kajian-kajian berikutnya. Sebelum kita tutup, kita tadi diminta untuk doa dulu. Semoga jamaah yang hadir pada pagi hari ini diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan dalam rezekinya, bisa menunaikan ibadah umrah maupun haji. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, tutup rapat-rapat aib kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami yang muslim ataupun yang muslimah, yang masih hidup bersama kami ataupun yang sudah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Zat yang maha mendengar, lagi menjawab semua permohonan-permohonan kami. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami memiliki kedua orang tua yang amat kami hormati dan kami cintai. Ya Allah, kami punya ibu yang telah berjasa besar kepada kami, yang telah mengandung kami, yang telah menyusui kami, yang telah membesarkan kami. Ya Allah, kami belum sempat untuk berbakti kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, bahkan kadang-kadang kami durhaka kepada keduanya. Banyak omongan yang membuat ibu kami menangis. Banyak perbuatan kami yang membuat ibu kami meneteskan air mata. Tapi ya Allah, qadarullah, Engkau telah takdirkan mengambil ayah dan ibu kami. Maka ya Allah, pada pagi hari ini kami ingin mendoakan di depan saudara-saudara kami, di rumah-Mu yang paling mulia ini. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau. Ya Allah, masukkan beliau ke dalam surga-Mu. Ya Allah, luaskan kuburnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kuburnya seperti taman yang ada dalam surga-Mu. Jangan Engkau jadikan kuburan beliau berdua, ya Allah, seperti lubang yang ada dalam lubang neraka-Mu. Ya Allah, jika di antara kami ada yang masih hidup ayah dan ibunya, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti sebaik-baiknya kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, berikan umur yang panjang untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, berikan rizki yang barakah untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami, ya Allah, bersama ayah dan ibu kami di surga-Mu. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah,
wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pisahkan kami dari majlis ilmu ini yang mulia, kecuali di antara kami yang sedang Engkau uji dengan sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Jangan Engkau pisahkan kami dari majlis yang mulia ini, ya Allah, kecuali di antara kami yang sedang dililit hutang. Maka ya Allah, bantulah untuk dapat melunasi dan menutupi hutang-hutangnya. Ya Allah, jika ada di antara kami, saudara-saudara kami, sedang diuji musibah, seperti saudara-saudara kami yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang ada di Medan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Berikanlah pahala kepada mereka, ya Allah. Dan berikanlah kami rizki untuk menyumbang kepada mereka. Ya Allah, mereka adalah saudara seiman kami. Ya Allah, kesulitan mereka adalah kesulitan kami. Tangisan mereka adalah tangisan kami. Darah mereka adalah darah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dan kemurahan-Mu, ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami yang ada di sini memiliki cita-cita yang belum terpenuhi, memiliki doa dan harapan yang mungkin belum Engkau kabulkan, ya Allah. Maka ya Allah, kabulkanlah urusan kami. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami. Jangan Engkau panggil kami menghadap-Mu nanti, kecuali kami telah datang untuk menyambut seruan haji dan umrah-Mu. Ya Allah, panggillah kami untuk melakukan ibadah haji. Ya Allah, panggillah kami untuk melakukan ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarikalah. Aku sambut panggilanmu, ya Allah. Aku sambut panggilanmu. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan. Tidak ada pujian dan kenikmatan dan kepemilikan kecuali milikmu, ya Allah. Aku sambut panggilanmu. Allahumma inna na'udzubika min sakhatik wa bi mu'afati min uqubatik wa bikamik la uhsi sana'an alaik anta kama athnayta ala nafsik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum la ta'tiyati amanatihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ketenangan untuk hidup di negeri kami. Jauhkan kami rasa khawatir dan takut untuk hidup di negeri tercinta kami, Indonesia. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami untuk dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang Engkau ridhoi, ya Allah, dan dapat membahagiakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.